Halo sobat-sobat misioner, bersama saya di sini Frater Diakon Satrio. Saya calon imam Kuskupan Surabaya. Nah, pada kesempatan hari ini saya hendak membagikan sedikit permenungan mengenai Prapaskah yang sedang kita jalani saat ini. Nah, kalau kita lihat dari katanya ya, terdiri dari dua kan, pra dan paskah ya, Prapaskah, pra dan paskah ya. Tentu saja ini suatu masa untuk menyambut Paskah yang akan datang, di mana di dalam masa Paskah kita merayakan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, Prapaskah ini menjadi waktu bagi kita supaya sungguh-sungguh layak dan pantas mempersiapkan diri dalam menyambut masa Paskah itu. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Latin ya, Prapaskah itu quadragesima yang artinya 40, memang angka 40 ya. Nah, maka kita bisa memahami bahwa memang di dalam masa Prapaskah ini terjadi dalam kurun waktu 40 hari. Ya, bisa kita hitung dari setelah Rabu Abu hingga sebelum Trihari Suci. Nah, kecuali hari Minggunya tidak perlu dihitung, dilewati ya. Nanti kalau dihitung pas 40 hari begitu. Nah, tetapi lebih dalam dari itu, kata 40 ini, quadragesima ini memiliki makna yang dalam di dalam kitab suci. Karena 40 ini banyak peristiwa-peristiwa kejadian di dalam kitab suci yang berlangsung dalam kurun waktu itu. Nah, misalnya dalam kitab Kejadian bab 4, bab 7 ayat 4 ada kisah Allah mengirim hujan dalam banjir Nuh misalnya 40 hari. Lalu kitab Keluaran bab 24 ayat 18 ya, 40 hari lamanya Musa di Gunung Sinai misalnya. Lalu juga di 1 Raja-Raja bab 19 ayat 8, 40 hari Elia menghabiskan waktu berjalan ke Gunung Horeb. Lalu ada lagi di kitab Keluaran Imamat Bilangan dikatakan perjalanan panjang 40 tahun bangsa Israel menuju tanah terjanji ya, sama 40-nya. Dan juga yang pasti kita tahu juga yang paling terkenal tentu saja di semua kitab Injil. Nah, 40 hari Yesus berpuasa di padang gurun dan dicobai oleh iblis gitu kan. Nah, jadi memang banyak peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam kaitannya dengan angka 40 ini, Prapaskah. Prapaskah ini juga berlangsung selama 40 hari. Nah, dan pada intinya berdasarkan juga yang juga terjadi di dalam kisah-kisah di dalam kitab suci, semua itu kurang lebih ingin menggambarkan peziarahan hidup menuju Tuhan dan juga menjadi simbol menuju kemerdekaan dan kelahiran baru yang dilalui melalui pertobatan. Ya, semua masa-masa itu dilalui dengan masa pertobatan. Tuhan juga mengalami banyak godaan iblis selama 40 hari, dan bagaimana kita tetap setia dan sungguh menjadi masa perjalanan untuk semakin dekat dengan Tuhan itu sendiri, dan nanti ya berujung pada Paskah yang kelak akan kita lalui. Nah, maka bagaimana upaya-upaya untuk bertobat di dalam masa Paskah itu? Kurang lebih ada 3 cara atau upaya untuk mengusahakan pertobatan di masa Prapaskah ini, yakni yang pertama adalah doa, yang kedua puasa, dan yang ketiga adalah derma atau sedekah amal begitu ya. Nah, kita coba lihat dari doa. Nah, doa adalah misalnya bisa kita katakan kita mencoba untuk sungguh dekat dengan Tuhan di dalam relasi hati ke hati gitu ya. Maka memang doa itu ya perlu di tempat yang tersembunyi, menemukan diri yang rapuh, lemah, dan terbatas ini. Nah, Allah mudah ditemui dalam hati yang sepi, sunyi, dan penuh kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini menjadi kunci di dalam hidup doa kita, di dalam upaya untuk berelasi semakin dekat dengan Tuhan sendiri. Di dalam Katekismus Gereja Katolik
22:2559 dikatakan, kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati. Di depan Allah, manusia adalah seorang pengemis. Nah, maka kita posisikan bahwa kita adalah memang manusia yang sungguh rapuh, bahkan berdosa, bahkan dikatakan seperti seorang pengemis. Ya, karena memang di hadapan Tuhan kita sungguh mengharapkan belas kasih. Kita menyadari setiap dosa-dosa kita, kelalaian-kelalaian kita, baik perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Nah, di dalam doa itulah kita sungguh bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kita menyadari kelemahan kita, dan justru karena kita menyadari kelemahan kita, maka kita bisa sungguh untuk semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan justru mereka yang mampu berlutut di hadapan Tuhan, merekalah yang kelak juga akan mampu berdiri tegak di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan di dalam hidupnya itu. Nah, poin yang kedua adalah puasa. Nah, puasa adalah suatu upaya untuk mengendalikan diri. Dan tentu saja puasa ini tidak hanya sekedar upaya untuk mengendalikan diri dari rasa lapar, rasa haus, tapi juga hal yang bersifat emosional seperti amarah, iri hati, dengki, membenci, dan lain sebagainya itu. Nah, maka menjadi upaya yang tidak mudah bagi kita untuk lebih-lebih memiliki hati seperti hati Yesus yang sungguh mengupayakan seluruh hidupnya untuk hanya mengasihi sesama dan Tuhan. Nah, juga misalnya seperti upaya untuk mengampuni. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita, tetapi mungkin kitalah yang seringkali lelah untuk mengampuni. Dan itu semua adalah upaya mengendalikan diri, akan menyangkal diri, untuk tidak hanya mengikuti keinginan daging, mengikuti kesenangan-kesenangan kita saja, tapi justru kita melakukan banyak pengorbanan-pengorbanan tertentu, memberikan waktu untuk keluarga misalnya, ataupun juga untuk orang lain, lebih memberi apresiasi kepada orang-orang, menyapa, memberi pujian, dan lain sebagainya. Nah, upaya untuk berpuasa secara lahiriah jasmani kita lakukan dengan pantang makan dan minum dan seterusnya. Sebenarnya tidak hanya soal upaya itu, tetapi bagaimana apa yang kita kurangi dari kesenangan kita, dari makanan, minuman, dan juga barang-barang yang biasanya kita konsumsi, kita sisihkan sedemikian rupa untuk kemudian kita berikan kepada orang lain. Nah, maka puasa tidak terlepas dari upaya untuk keterlibatan sosial. Nah, ini terkait dengan poin yang ketiga, yakni dengan derma atau amal itu. Nah, seperti halnya di dalam Injil Matius bab 6 ayat 1-8, ya, jangan sampai diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Nah, sekiranya kita dalam memberikan sesuatu, ya, kita perlu menghindari diri dari upaya untuk menyombongkan diri, untuk mendapat pujian, bahkan menerima balasan pemberian balik. Santo Vincentius memiliki sebuah keutamaan, yakni simplicitas. Simplicitas dari bahasa Latin simplex yang artinya satu lapis. Ya, artinya memang dalam upaya memberikan sesuatu, berderma, ya hendaknya memang hanya satu lapis motivasi atau intensi. Ya, memang murni saya memberikan sesuatu karena saya memang berbelas kasih pada orang yang membutuhkan, bukan untuk tujuan yang lain gitu. Nah, semoga di masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh semakin memiliki relasi yang mendalam dengan Tuhan sendiri, untuk kemudian memiliki relasi yang dalam juga, yang penuh belas kasih dengan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kita kasihi, bahkan juga orang-orang yang membenci kita sekalipun. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai dan melayakkan kita di dalam mempersiapkan masa Paskah yang akan datang. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.